Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang saya banggakan, yang sehat selalu. Kita lanjutkan dari pertemuan kemarin. Hari ini kita akan mempelajari bab 3 yang kita rencanakan akan diselesaikan selama 4 kali pertemuan yang berjudul Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pertemuan pertama kita akan mempelajari sub yang A, yaitu hakikat dan teori kedaulatan. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi, kita lihat dulu, ingat lagi tujuan pembelajaran yang pernah saya sampaikan, yaitu setelah mengikuti pembelajaran daring dengan Google Meet, Google Classroom, maupun dengan pembelajaran tatap muka terbatas, kalian dapat yang pertama mengembangkan sikap bersyukur atas kedaulatan di Indonesia. 2. Mengembangkan sikap tanggung jawab, disiplin, peduli, dan percaya diri. Ini yang kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial ya. Lalu yang kompetensi pengetahuan, tujuan yang ketiga yaitu menjelaskan pengertian kedaulatan. Yang keempat, menjelaskan sifat dasar kedaulatan. Yang kelima, menjelaskan bentuk kedaulatan. Yang keenam, menganalisis teori-teori kedaulatan. Sedangkan yang ke-7 dan 8 tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi keterampilan, yaitu yang nomor 7 membuat laporan hasil telaah teori-teori kedaulatan dalam bentuk pembelajaran, membaca materi pembelajaran dengan cermat dan teliti ya. Kemudian yang ke-8 keterampilan menyajikan laporan hasil telaah teori-teori kedaulatan di depan kelas. Baik, kita perhatikan dulu gambar ini ya. Ini gambar tentang apa, Nana? Ya, alur atau skema tentang pemungutan suara di dalam pemilihan umum tahun 2019. Kegiatan pemilihan umum itu sebagai salah satu ciri khas ya, salah satu ciri dari negara yang menganut kedaulatan rakyat atau negara demokrasi, yang nanti akan kita pelajari. Salah satu teori kedaulatan adalah teori kedaulatan rakyat demokrasi seperti yang ada di Indonesia ini. Lalu dari tujuan pembelajaran tadi kita akan belajar yang berkaitan dengan materi ya. Itu ada 4 materi pokoknya. Yang pertama pengertian kedaulatan, yang kedua bentuk kedaulatan ya, saya balik aja, yang ketiga sifat dasar kedaulatan, yang keempat nanti teori-teori kedaulatan. Nah, kita mulai dari pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab ya. Ada kata daulah yang secara etimologi artinya kekuasaan tertinggi. Nah, sedangkan pengertian kedaulatan secara harfiah adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Nah, atau singkatnya, kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi
dalam suatu negara. Kekuasaan tertinggi itu maksudnya kebebasan ya, kekuasaan itu kebebasan yang tertinggi ya, boleh tidak dilarang maksudnya. Jadi kedaulatan negara itu punya kekuasaan tertinggi, artinya punya kekuasaan, dibolehkan untuk membuat undang-undang sendiri, mengatur rakyatnya sendiri, mengatur pemerintahnya sendiri, yaitu bebas ya, kedaulatan. Ya kalau ada digabungkan negara yang berdaulat itu artinya negara itu memiliki kekuasaan, memiliki kebebasan untuk mengatur rakyatnya sendiri, untuk mengatur pemerintahnya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain manapun. Termasuk negara yang berdaulat, berarti negara itu punya kebebasan, punya kekuasaan untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain manapun tanpa paksaan. Nah itu pengertian kedaulatan, jadi ada kebebasan ya, kedaulatan. Sekarang kita pelajari sifat pokok kedaulatan atau sifat dasar kedaulatan. Ada 4 sifat dasar kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan itu bersifat asli. Ya, asli artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang lain yang lebih tinggi. Ya, ini jelas kalau kekuasaan itu berasal dari kekuasaan lain namanya tidak asli. Ya, asli itu tidak berasal dari kekuasaan lain, apalagi yang lebih tinggi. 2, sifat permanen tetap ya. Kekuasaan atau kedaulatan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintah sudah berganti. Misalnya tahun 45 Indonesia sudah punya kedaulatan, pemerintahnya Presiden Soekarno, Perdana Menteri ada banyak di tahun 55-59 ya. Meskipun Presiden Soekarno berganti menjadi Presiden Soeharto, menjadi Pak Harto, Presiden diganti oleh Habibie dan seterusnya, bukan berarti kedaulatan itu hilang. Kedaulatan itu melekat pada negara, bukan pada pemerintah atau raja atau kepala negara. Ya, itu artinya permanen. Kemudian sifat yang ketiga, kedaulatan itu bersifat tunggal, bulat ya, tunggal itu bulat. Kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara, tidak bisa dibagikan pada badan-badan lain, tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa terbagi-bagi, jadi bulat tunggal ya. Walaupun nanti ada kedaulatan ke dalam dan keluar, itu bukan berarti suatu negara itu ada yang punya kedaulatan keluar, yang ke dalam, bukan. Negara yang berdaulat artinya berdaulat penuh, baik kedaulatan ke dalam maupun keluar, karena tidak bisa disatukan, tidak bisa dipisahkan maksudnya, merupakan satu kesatuan yang bulat tunggal ya. Kemudian sifat yang keempat dari kedaulatan adalah tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain yang lebih tinggi. Nama lainnya ya bersifat absolut ya. Kalau dibatasi oleh kekuasaan lain namanya bukan kekuasaan tertinggi. Ya, namanya saja kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi, sehingga kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain yang lebih tinggi. Sekarang bentuk kedaulatan. Ya, tadi saya katakan negara yang merdeka dan berdaulat itu artinya negara itu memiliki kedaulatan penuh. Kedaulatan penuh itu adalah kedaulatan baik ke dalam maupun keluar. Ya, tadi kedaulatan itu kan sifatnya tunggal, bulat, tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa dibagi-bagi. Ya ke dalam, ya keluar, jadi satu. Ya, apa kedaulatan ke dalam itu? Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka itu memiliki kekuasaan untuk menyusun
dan mengatur organisasi pemerintahnya sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam, baik di darat, laut maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi sifatnya kedaulatan ke dalam itu artinya bangsa negara itu memiliki kekuasaan, kebebasan yang penuh ya, kekuasaan, kebebasan untuk mengatur rakyatnya sendiri, mengatur pemerintahnya sendiri tanpa campur tangan negara lain manapun. Tentu saja berdasarkan peraturan, karena negara nanti berdasarkan konstitusi. Sedangkan negara juga memiliki kedaulatan keluar. Artinya negara punya kebebasan, punya kekuasaan untuk berhubungan atau mengadakan hubungan, bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Ya. Contoh pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain, bangsa negara itu mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang, perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional dan sebagainya. Ya, termasuk ikut serta dalam event-event organisasi, lomba-lomba olahraga tingkat nasional, internasional maupun regional. Jadi anak-anak, kedaulatan penuh negara yang merdeka dan berdaulat itu memiliki kedaulatan penuh, baik kedaulatan ke dalam maupun keluar. Kedaulatan ke dalam bermakna bahwa negara itu dihargai, dihormati, ditaati oleh warga negaranya sendiri, oleh rakyatnya sendiri di dalam negeri ya. Kalau di luar negeri, negara dihormati, dihargai oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Itulah yang namanya negara yang merdeka berdaulat. Di dalam negeri ditaati, dihormati oleh rakyatnya, di luar negeri dihormati, dihargai oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Karena sejatinya setiap negara, baik itu negara besar maupun kecil, memiliki kedaulatan yang sama ya, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah, sehingga mereka semua bangsa di dunia, semua negara di dunia harus saling menghargai, menghormati kedaulatan negara masing-masing. Nah, kemudian kalau ditanyakan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi, kalau ada pertanyaan kekuasaan tertinggi itu berasal dari mana? Dari mana asalnya kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh raja, oleh negara, oleh presiden itu ya. Maka untuk menjawab pertanyaan itu lahirlah namanya teori-teori kedaulatan ya. Menurut para ahli tata negara, berdasarkan sejarah asal mula kekuasaan tertinggi dalam suatu negara atau kedaulatan ya, asal mula kedaulatan, terdapat 5 jenis teori kedaulatan. Ya, ini saya urutkan dari yang pertama kali muncul teori kedaulatan Tuhan, kemudian dilanjutkan teori kedaulatan raja, pada abad pertengahan dilanjutkan teori kedaulatan negara, terus sebagai reaksi dari teori kedaulatan raja dan negara maka muncul teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Nah, sekarang kita analisis, anak-anak akan belajarnya menganalisis ya. Menganalisis teori-teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Ya. Teori ini menyatakan bahwa segala bentuk kekuasaan yang dimiliki negara atau pemerintah diberikan langsung oleh Tuhan. Kekuasaan yang bersumber dari Tuhan
dianggap memiliki sifat mutlak dan suci, sehingga raja atau pemerintah dianggap selalu benar, tidak bisa dianggap salah. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Agustinus, lama itu tahun 354 sampai 430. Ini berarti sebelum Masehi ya. Masehi maaf. Kemudian Thomas Aquino, ini abad ke-13 tahun 1215 sampai 274. Friedrich Hegel dari Jerman tahun 1770 1831 di abad 18-19 malah ya. Dan abad ke-19 yang terakhir dari Friedrich Julius Stahl, juga dari Jerman tahun 1802-1861. Jadi teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya para raja Mesir kuno, ya, kemudian Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda itu yang dikatakan semuanya merupakan great gods, kehendak Tuhan. Contoh negara yang menganut teori ini adalah negara Jepang, ya, di mana pada masa lalu dengan Kaisar Tennoheika sebagai titisan dewa matahari, karena berasal dari Tuhan, keturunan dewa ya, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Dan menurut Hegel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, raja atau pemerintah selalu benar dan tidak mungkin salah. Nah, anak-anak bisa menganalisa berarti teori ini, negara atau raja yang menganut teori ini terhadap rakyatnya bagaimana? Apakah menghargai rakyatnya atau justru tidak peduli pada rakyatnya, sewenang-wenang karena dia merasa pendapatnya selalu benar dan dia punya kekuasaan berasal dari Tuhan, tidak mungkin salah, nggak bisa disalahkan. Sekalipun dia mungkin sebagai raja, sebagai manusia kan punya salah ya, tapi tidak bisa dianggap salah. Nah, berarti pengaruhnya terhadap kehidupan rakyatnya itu kurang bagus ya. Biasanya raja-raja yang menganut teori kedaulatan Tuhan itu bersifat mutlak, tirani dan sewenang-wenang. Kemudian teori yang kedua, anak-anak, teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan ya, teori kedaulatan Tuhan berkembang. Ini kelanjutan dari teori kedaulatan Tuhan nih. Berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Jadi kekuasaan raja di atas undang-undang dasar ya, di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu mentaati hukum, termasuk moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya. Tirani itu kekuasaan yang sewenang-wenang ya, kekuasaan raja sangat tinggi, sangat besar sehingga menindas rakyatnya. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang, tirani tadi ya. Bahkan Raja Louis ke-14 dari Prancis dengan sombongnya mengatakan dalam bahasa Prancis itu "État c'est moi",
negara adalah saya. Jadi sangat sombong karena menurutnya negara itu ya dia adalah wakil Tuhan di dunia. Gitu. Hampir sama dengan teori ketertuhan ya, rajanya biasanya agak sewenang-wenang juga nih. Peletak dasar teori ini adalah Niccolo Machiavelli, ini dari Italia ya, 1467 abad pertengahan. Dalam karyanya yang berjudul Al Principe, artinya Sang Pangeran. Nah, judulnya itu Sang Pangeran, mengarang buku ya yang berjudul Sang Pangeran Principe. Ia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Niccolo Machiavelli pendapatnya seperti itu. Sang pangeran bahkan dia melambangkan seorang raja agar memiliki kekuasaan yang mutlak itu harus memiliki sifat seperti seekor binatang yang sangat buas dan sangat licik yang bernama Leviathan. Di kenyataan tidak ada, tapi dalam ilustrasinya, dalam imajinasi Niccolo Machiavelli itu ada binatang yang namanya Leviathan, lebih buas daripada singa maupun harimau, lebih licik daripada kancil, jadi buas dan licik. Maka negara yang kuat, negara yang dipimpin oleh raja yang kekuasaannya sangat kejam, sangat buas dan sangat licik. Ya, itu teori kedaulatan raja. Berikutnya yang ketiga, teori kedaulatan negara. Teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Hampir mirip tadi ya. Sumber kedaulatan atau sumber kekuasaan tertinggi adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Artinya begitu ada negara muncul kedaulatan. Ya. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan untuk kepentingan negara. Jadi hukum menurut kehendak negara, diabdikan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan rakyat, bukan. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani juga, sama dengan kedaulatan raja tadi. Pemerintahnya, rajanya tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator, tirani diktator ya. Dia menganut seperti itu karena justru kekuasaan itu asalnya dari negara, hukum justru mengabdi pada negara. Nah, peletak dasarnya antara lain dari Prancis yang bernama Jean Bodin tahun 1530-1596, kemudian F. Hegel, Judge Schelling dari Jerman, dan Paul Labang dari Prancis. Pengembangan teori Hegel menyebar di negara-negara komunis, negara-negara yang tirani diktator, karena nanti akan berkembang menjadi, kalau di dalam kehidupan ekonomi paham serba negara itu kan sistem ekonomi komunis ya. Kemudian negara menguasai semuanya, rakyat warga negara tidak boleh memiliki sesuatu. Nah, itu arahnya ke negara komunis. Berikutnya teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi,
rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyatnya. Itu ya pendapatnya John Locke ini ya. Jadi dari perjanjian, rakyat punya kekuasaan tertinggi, menyerahkan sebagian saja haknya pada penguasa, dan penguasa itu harus menghormati, melindungi hak-hak rakyatnya. Tokohnya adalah Montesquieu dari Perancis, Jean-Jacques Rousseau juga dari Perancis, serta John Locke dari Inggris ya, tadi yang mengatakan penguasa harus dilindungi itu John Locke. Beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat di antaranya adalah yang pertama Jean-Jacques Rousseau, J.J. Rousseau ya. Di Prancis itu terkenal sebagai bapak kedaulatan rakyat, dan dia juga terkenal mengarang buku, menulis karya yang berjudul Perjanjian Masyarakat, Social Contract ya. Perjanjian Masyarakat. J.J. Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum atau volonté générale, kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau kontrak, sosial kontrak ya. Jadi Rousseau menyatakan kedaulatan perwujudan dari kehendak umum. Kehendak umum itu kehendak masyarakat, kehendak rakyat atau volonté générale ya, dari suatu bangsa merdeka yang di mana bangsa dan negara itu terbentuk karena perjanjian masyarakat atau sosial kontrak. Itu kemudian yang berikutnya tokoh yang kedua yaitu Johannes Althusius yang menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Nah, ini juga pelopor teori kontrak sosial dan kedaulatan rakyat ya, Johannes Althusius. Kemudian pelopor yang ketiga yaitu John Locke dari Inggris yang menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Nah, menurut John Locke, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui dua perjanjian. Ya, yang pertama Pactum Unionis, yaitu perjanjian antara individu atau antar individu untuk membentuk suatu negara. Itu Pactum Unionis, jadi individu, orang dengan orang membentuk negara. Setelah terbentuk negara, dilanjutkan perjanjian yang kedua yaitu Pactum Subjectionis, yaitu perjanjian antara individu tadi yang membentuk negara dengan wadah atau negara yang telah dibentuk untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi. Konstitusi itu undang-undang dasar. Itu teori perjanjian masyarakat ya, teori terbentuknya suatu negara menurut John Locke itu ada dua tahap ya, Pactum Unionis dan Pactum Subjectionis. Selanjutnya pelopor yang keempat adalah Montesquieu. Ini juga dari Prancis. Seorang ahli dari Prancis berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, maka kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah. Maka dia terkenal dengan teori
separation of power, pemisahan kekuasaan. Jadi maksudnya Montesquieu supaya seorang raja atau kepala negara tidak mutlak kekuasaannya, maka perlu dibagi, dipisah-pisah menjadi 3 kekuasaan. Pemegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam negara dibagi menjadi 3 kekuasaan. Ini pemisahan ya. Yang pertama atau A, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Itu legislatif ya, kalau di Indonesia misalnya DPR gitu kan. Yang B, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif ini sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan atau kekuasaan pemerintahan yang biasanya dijalankan oleh presiden kalau itu bentuk pemerintahnya presidensil, atau oleh perdana menteri kalau bentuk pemerintahnya parlementer, sistem pemerintahnya parlementer, maka pemerintahnya adalah perdana menteri, legislatifnya adalah parlemen atau DPR. Kemudian kekuasaan yang ketiga atau C, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Jadi penegak hukum ini ya. Kekuasaan yudikatif ini sering disebut dengan kekuasaan kehakiman. Jadi mengadili kalau sebuah undang-undang atau suatu undang-undang dilanggar oleh pemerintah atau oleh masyarakat, itu yang mengadili adalah kekuasaan kehakiman. Ini kekuasaan, pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu yang terkenal dengan istilah trias politica. Pemisahan kekuasaan itu trias politica. Pemisahan kekuasaan menjadi 3 kekuasaan. Demikian anak-anak, kemudian kita lanjutkan teori kedaulatan yang kelima, yaitu teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintahan itu berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah ya, baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis ya, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Ya, jadi kedaulatan berasal dari hukum. Pemerintah mendapat kekuasaan karena berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum membimbing kekuasaan, membimbing dalam arti mengatur ya, mengatur jalannya pemerintahan. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam negara. Hukum berasal dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Ya, jadi kalau kedaulatan rakyat tadi kekuasaan tertinggi adalah dari rakyat. Kalau kedaulatan hukum mengatakan kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum yang sumbernya dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai panglima. Ya, negara menjadikan hukum sebagai panglima, mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggaraan negara dibatasi oleh hukum. Ya, atau sering dikatakan supremasi hukum, rule of law ya, jadi negara hukum. Teori kedaulatan hukum, sering negara yang menganut disebut dengan negara hukum. Pelopor teori kedaulatan hukum diantaranya Hugo de Groot, Kerabe Jerman ya, Immanuel Kant Jerman juga, Leon Dubois dari Perancis. Leon Dubois itu pelopor-pelopor dari teori kedaulatan hukum. Nah, demikian anak-anak pembelajaran mengenai hakikat dan teori kedaulatan.
Yang dapat kita simpulkan bahwa hakikat kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara, baik itu kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar. Suatu negara dikatakan berdaulat penuh itu kalau memiliki kedaulatan baik ke dalam dan keluar. Ke dalam itu artinya berhak mengatur pemerintahan dan rakyatnya sendiri, dihormati, dihargai, dipatuhi oleh rakyatnya sendiri. Di luar berarti berhak mengadakan kerjasama, hubungan kerjasama dengan negara lain manapun, dan sekaligus akan dihormati, dihargai oleh negara-negara lain. Kedaulatan memiliki sifat dasar ada 4, yaitu sifat asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Kemudian teori-teori kedaulatan secara urut ya meliputi teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara. Ketiga teori ini dalam prakteknya negara-negara yang menganut 3 teori terdahulu tadi bersifat sewenang-wenang, diktator atau tirani, ya, rakyat tidak dihargai haknya. Oleh karena itu muncul reaksi terhadap ketiga teori tadi, yaitu teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan rakyat sering disebut dengan negara demokrasi, sedangkan negara yang menganut teori kedaulatan hukum disebut negara hukum. Inilah nanti anak-anak selanjutnya akan belajar bahwa negara kita menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menganut teori kedaulatan yang mana. Itu harus bisa menyimpulkan setelah kita belajar tadi menganalisis teori-teori kedaulatan. Demikian anak-anak, sekian. Semoga anak-anak selalu sehat dan sukses. Terima kasih atas perhatian dan kepeduliannya dalam belajar melalui daring ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.